Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Tidak lupa saya mengucapkan selamat merayakan Paskah. Kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Satrio Piningit dan 7 guru ditakdirkan sejak dari proto evangelium, ya proto evangelium. Nanti kita akan memahami bahwa Satrio Piningit, 7 guru, bahkan hierarki itu sudah ditakdirkan sejak proto evangelium. Kita akan baca Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Terima kasih. Proto evangelium itu artinya, proto itu bentuk asli, ya, bentuk dasar atau purwa rupa atau prototipe, ya. Jadi itu yang paling awal. Sedangkan proto evangelium itu pengabaran kabar baik atau pengabaran Injil yang pertama kali. Ya, pengabaran Injil yang pertama kali. Berita Injil yang pertama, ya, Bapak Gereja yang bernama Irenaeus itu menyebut Kejadian 3 ayat 15 itu sebagai proto evangelium. Ini bahasa Latin yang artinya Injil yang pertama, ya, kabar baik yang pertama. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya, di dalam Kejadian 3 ayat 15 ini Allah menyatakan tentang rencana keselamatan, yaitu bahwa Allah yang menjadi daging, ya, atau menjadi manusia datang ke bumi untuk misi keselamatan manusia, supaya manusia itu diselamatkan dari hukuman dosa, yaitu kematian kekal. Di mana di dalam Kejadian 3:15 ini akan terjadi peperangan terus-menerus antara perempuan dan ular, kemudian antara benihnya perempuan dan benihnya ular, dan memuncak dari Kejadian 3:15 itu menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai benihnya perempuan, ya. Itu satu saat, ya, kalau di dalam Kejadian 3:15 itu masih nubuatan, tetapi itu sudah digenapi 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus Kristus itu disalib. Pada saat itu dia itu meremukkan, menginjak kepala ular, sehingga barang siapa yang percaya, ya, itu tidak dihukum, tidak masuk neraka, tetapi diselamatkan. Ya, jadi salib Golgota itu merupakan kegenapan dari janji Allah tersebut. Kita akan baca 1 Petrus pasal 1 ayat 20. 1 Petrus pasal 1 ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ya, di sini dikatakan ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Ya, kalau Kejadian tadi mengatakan bahwa permusuhan, ya, musuh bebuyutan antara perempuan dan ular, antara benihnya perempuan dan benihnya ular,
Bapak Ibu kasih Tuhan, dan itu nanti akan dituntaskan, akan dimenangkan oleh pihak benihnya perempuan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus menang, ya, dia mati disalibkan, sehingga manusia pun yang percaya kepadanya itu diselamatkan. Lah, rencana ini Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan Yesus Kristus itu sudah dipilih sejak dunia belum dijadikan. Artinya ya, ketika Kejadian pasal 1 itu belum terjadi, anak domba Allah itu sudah dipilih. Namun ketika anak domba itu dipilih, Lucifer itu sudah jatuh. Ya. Saudara bisa membaca itu dalam Yesaya 14 ayat 12 dan seterusnya. Jadi begitu Lucifer itu jatuh menyeret sepertiga malaikat, maka ya Tuhan itu sudah bisa membaca, sudah bisa memprediksi, dia sudah tahu karena dia adalah Maha Tahu bahwa nanti akan terjadi demikian, demikian, demikian. Maka ya sebelum dunia itu diciptakan, sebelum Kejadian pasal 1 itu terjadi, Bapak yang kasih Tuhan, maka sudah disiapkan anak domba Allah. Sehingga nanti kalau terjadi sesuatu, maka kurban itu sudah disiapkan. Dan betul ya, begitu manusia diciptakan pada hari yang ke-6 dan mereka masuk ke dalam Sabat, maka mereka jatuh ke dalam dosa. Jadi apa yang diprediksi, apa yang diketahui, apa yang dilihat oleh Tuhan itu memang terjadi demikian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Kemudian kita akan baca Kejadian pasal 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ya, setelah deklarasikan adanya permusuhan, ya, dan prediksi kemenangan di mana kepala ular, ya, itu diremukkan, sekalipun dia tentunya tidak diam-diam saja ketika kepalanya diremukkan, dia meremukkan juga tumit dari benih perempuan tersebut. Bapak Ibu ngasih Tuhan, maka Adam Hawa yang sudah jatuh dalam dosa tersebut kehilangan kemuliaan Allah, pakaian kemuliaan itu hilang. Ya, Roma 3 ayat 23 mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Adam dan Hawa seketika kehilangan salut kemuliaan Tuhan. Mata mereka terbuka. Ya, terbuka terhadap apa? Terbuka terhadap dirinya, melihat ya bahwa dirinya itu adalah telanjang. Ya, dirinya itu telanjang, bugil. Karena salut kemuliaannya sudah hilang. Ya, sejak jatuh dalam dosa. Kemudian mereka itu membuat pakaian dari daun ara. Alkitab mengatakan demikian, ya. Namun pakaian itu sebentar rusak, sebentar rusak, sebentar rusak. Bapak Ibu kasih Tuhan, kemudian Tuhan menasehati mereka, memberikan petunjuk kepada mereka supaya mereka itu berpadan, ya, berpadan dengan kondisinya, berpadan apa yang ada di sekitarnya. Nah, setelah manusia itu tadinya tidak nurut, kemudian mereka menurut, taat. Ya, mereka membuat pakaian ya dari daun pisang dan daun ara. Kemudian istrinya dibuatkan ya seperti BH begitu ya, dari batok kelapa namun tampak saru, kemudian dikasih daun pisang ya yang diikatkan ke belakang seperti tank top gitu ya kalau zaman sekarang begitu. Bapak yang kasih Tuhan, lah melihat bahwa manusia itu yang sudah jatuh dalam dosa itu nurut, taat, maka Tuhan itu jatuh belas kasihannya. Mereka dibuatkan pakaian dari kulit binatang, ya, dibuatkan pakaian dari kulit binatang berarti Tuhan melakukan penyembelihan atas binatang, ya. Ini juga penggenapan dari proto evangelium tadi, Bapak kasih Tuhan.
pakaian tadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bentuknya kalau Adam itu bentuknya rompi, ya rompi kemudian celana sedengkul, ya celana sedengkul. Kalau Hawa itu gamis, ya gamis itu berarti panjang, ya gamis dan celana sedengkul. Sedengkul itu artinya selutut itu, yang nantinya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, gamis itu pada waktu itu belum ada sleting, ya belum ada red sleting itu. Jadi bukaannya itu di pundak, ya di pundaknya itu di lubang, kemudian diikat, diblusuknya kemudian diikat. Bapak yang kasih Tuhan, ya pakaian Adam dan Hawa ini kemudian oleh Tuhan menjadi proto garment, proto cloth, ya untuk imam besar Harun. Jadi antara punyanya Adam dan punyanya Hawa tadi menjadi pakaian imam besar, ya ada gamis, Bapak kasih Tuhan, kemudian ada rompi, ya rompinya itu dari emas, ya emas dibikin pipih begitu, kemudian diikat pakai benang tabernakel tersebut. Nah sambungannya tetap di pundak, Bapak yang kasih Tuhan, rompinya itu dari emas kalau imam besar Harun. Tapi kalau Adam dan Hawa, ya tadi dari kulit binatang, ya. Kemudian pakaian ini ketika Adam dan Hawa itu ya meninggal dunia, ya diwariskan kepada Kain. Sehingga Kain itu diberikan kekuatan, kemampuan untuk mendirikan kerajaan-kerajaan pada waktu itu. Kemudian jatuh ke tangannya, selanjutnya ke tangannya Nimrod, ya dengan kekuatan pakaian tadi Nimrod itu membangun banyak kerajaan. Kalau sudah membaca Kejadian pasal 10, dan terakhir Bapak yang kasih Tuhan, ya Esau itu merebut pakaian tadi dari Nimrod, ya dengan mengabaikan kesulungan karena saking cuapeknya, saking nyaris mati, Bapak kasih Tuhan, ya. Kemudian dia minta kacang merah kepada Yakub, itu ceritanya. Nah, tapi Esau sudah mendapatkan pakaian yang miliknya Adam dan Hawa. Sehingga kalau saudara membaca, ya Kejadian 37 itu anak-anaknya Yakub itu masih dalam belum apa-apa. Yusufnya masih berusia 17 tahun dan masuk proses. Tetapi kalau sudah membaca Kejadian 36, Esau dan anak-anaknya itu sudah berhasil membangun kerajaan yang sangat banyak. Bapak yang kasih Tuhan, ini sejarah tentang pakaiannya Adam dan Hawa, ya yang turun temurun kepada keluarganya, anak cucunya. Ya ketika Tuhan itu membuat pakaian untuk Adam dan Hawa, tentu terjadi penyembelihan binatang. Inilah Paskah pertama di Taman Eden. Bapak Ibu, Paskah yang pertama di Taman Eden, ya. Kemudian kita akan membaca Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya, Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya. Yohanes Pembaptis, ya bersama muridnya ketika Tuhan Yesus itu lewat, ya kemudian dikatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Kemudian kalau tadi dalam kitab Kejadian itu masih nubuatan, ya. Kemudian pada akhir zaman seperti yang dikatakan 1 Petrus pasal 1 ayat 20, dia itu baru menyatakan diri pada akhir zaman karena kita. Jadi 2000 tahun yang lalu itu disebut sebagai akhir zaman. Karena memang itu sudah direncanakan jauh sebelum dunia itu diciptakan. Bahwa anak domba Allah itu harus menghapus dosa dunia. Ya, kita akan mendengarkan bagaimana anak domba Allah tersebut menghapus dunia, ya dengan
cara disalibkan, ya. Penyaliban itu diciptakan oleh bangsa Persia. Bangsa Persia itu kalau sekarang itu Iran, ya. 300 tahun sebelum Masehi. Kemudian diteruskan oleh Kekaisaran Romawi, ya. Penyaliban itu merupakan kematian paling menyakitkan dan paling menyiksa, ya. Excruciating, ya, itu berasal dari peristiwa ini, penyaliban, salah satu bentuk eksekusi yang terkejam yang pernah ada di dunia. Esensi dari penyaliban itu bukanlah kematiannya, ya. Jadi tujuan penyaliban itu bukan kematiannya itu, tetapi ya penderitaan saat menjelang kematian. Bahkan orang yang disalib itu, kematian itu merupakan sesuatu yang sangat diinginkan orang-orang yang disalib. Tapi untuk mati lepas dari penderitaan itu tidak mudah. Prosesnya sangat panjang. Kalau Tuhan Yesus itu 6 jam, ya, mulai jam 9 sampai jam 3. Salib itu merupakan alat eksekusi hukuman mati yang paling kejam dan mengerikan di dalam pikirannya manusia. Tidak ada orang atau warga Romawi yang disalibkan. Hukuman salib hanya berlaku bagi penjahat, pemberontak, kriminal, pembunuh, budak rendahan. Jadi kalau Tuhan Yesus itu disalib, itu dianggap budak rendahan, melakukan kriminal kejahatan yang pantas dihukum dengan hukuman salib. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, keterangan para medis itu mengatakan bahwa penyaliban pada intinya kematian perlahan yang diakibatkan oleh sesak napas karena kekurangan oksigen, ya, dan darahnya tuh habis, ya. Alasannya ialah tekanan-tekanan pada otot-otot dan diafragma membuat dada berada pada posisi menarik napas. Agar dapat menghembuskan napas, orang itu harus mendorong kedua kakinya agar tekanan pada otot-otot dapat dihilangkan sejenak. Saat itu paku akan merubek kaki, kemudian akhirnya mengunci posisi terhadap tulang-tulang tumit kaki. Penyaliban adalah hukuman terkejam sepanjang zaman dibandingkan hukuman gantung, dibandingkan hukuman mati di kursi listrik atau suntik mati atau kamar gas atau tembak mati, hukum pancung, tembak dan lain-lain. Ini terkeji dan paling ekstrim. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Katakan penyesahan sebelum disalib itu disesah, digebuki, ya. Penyesahan cara Romawi itu pakaiannya dilepas, dilucuti. Kemudian tubuhnya direntangkan pada tiang, ya, membungkuk. Ada tiang begitu, ya, kemudian membungkuk, ya. Tiangnya tuh pendek, bukan tinggi gitu, pendek, jangan bisa membungkuk, ya, dengan tangan yang diikat. Kemudian alat untuk menyesah, untuk menggebuki tadi, Bapak Ibu Tuhan, ya, itu gagang kayu pendek dengan tali kulit di ujungnya. Jadi kayu begitu ada tali dari kulit, ya. Kemudian sebelah menyebelah dari tali tadi, ya, dikasih benda-benda tajam, kalau sekarang seperti paku, ya, atau mungkin pecahan beling atau apapun, Bapak Ibu yang membuat ketika itu digebukkan kemudian ditarik terjadi sayatan-sayatan yang disebut bilur, ya, yang disebut bilur. Nah, pada saat penyesahan digebuki tadi, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, pembuluh darah, urat nadi, bahkan organ tubuh itu bisa kelihatan. Karena apa namanya, dari tulang punggung itu, ya, kelihatan. Bahkan banyak kali, ya, orang yang disalib itu ketika disesah itu belum sampai disalib, dia itu sudah mati. Saking dahsyatnya, Bapak Ibu kasih Tuhan, luka akibat digebuki, disesah seperti itu namanya bilur, ditarik, dagingnya apa namanya tertarik, dan itu berkali-kali, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, dikatakan 40 kali, tapi tidak sampai 40 supaya bisa diulang lagi, sehingga organ dalamnya itu tampak. Bapak Ibu kasih Tuhan kemudian diperintahkan untuk pikul salib. Ketika tiba di Bukit Golgota,
Tuhan itu diberi minum anggur bercampur mur. Setelah dikecap, Tuhan tidak mau meminumnya karena itu merupakan satu antiseptik atau obat bius penghilang rasa sakit. Tuhan tidak mau meminum, ya. Tuhan tidak mau menghilangkan rasa sakitnya tersebut. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Dan ketika Tuhan Yesus itu disalib, dia itu telanjang bugil. Ya, telanjang bugil. Kalau saudara membaca menemukan di media sosial, itu menjadi bahan olok-olokan. Ya, ketika Tuhan Yesus itu disalib, menghadap ke depan, jadi menghadap umum, ya. Memang peraturan penyaliban itu demikian. Kalau perempuan posisinya dibalik. Jadi dia menghadap kepada kayu salib sehingga yang tampak umum itu punggung ke bawah, ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, memang imam-imam, ya, tua-tua Yahudi menghendaki Tuhan Yesus itu dihukum sedemikian rupa, sedemikian dahsyat untuk memuaskan rasa irinya, iri dengki, dengan cara mempermalukan habis-habisan. Puas Bapak Ibu kasih Tuhan ketika Tuhan Yesus disalibkan, ya, puas, kepuasan yang membinasakan, ya. Pemberitaan Tuhan Yesus di kayu salib itu berlangsung 6 jam, ya. Penyaliban itu suatu peristiwa yang sangat mengerikan sehingga para prajurit Romawi, ya, yang setiap saat bertugas menyalibkan itu perlu menenggak minuman keras untuk mematikan perasaan sehingga mereka itu memiliki keberanian. Prajurit Romawi itu juga manusia biasa. Untuk melakukan tugas itu mereka tuh ada satu kegentaran. Sebab itu mereka tuh meminum, ya, minuman keras, menenggak minuman keras dengan tujuan supaya dia itu perasaannya mati, ya, sehingga ada keberanian melaksanakan tugas. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, rasa haus yang memuncak akibat kehabisan darah, kemudian demam, iritasi yang dahsyat, mulutnya kering, kerongkongannya panas, lidahnya melekat pada langit-langit. Orang sekarat di kayu salib, ya, biasanya haus sangat dahsyat, haus berat, ya, tapi tidak bisa menelan, biar cuma setetes. Hausnya tuh dahsyat sekali, tapi sekalipun cuma setetes tidak bisa menelan karena proses yang berat tadi. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, ya. Namun demikian, ya, ketika Kaisar Romawi, ya, Konstantin itu memeluk agama Kristen, maka sekitar tahun 313 Masehi hukum salib itu ditiadakan. Ya, hukum salib itu ditiadakan seiring dengan Kaisar Konstantin yang menjadi Kristen, dan akhirnya agama Kristen itu menjadi agama negara. Seluruh kekaisaran Romawi itu haruslah beragama Kristen. Bapak Ibu kasih Tuhan, sejak itu hukum salib itu ditiadakan, ya. Itu tadi untuk menggenapkan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu menggenapkan seluruh korban menurut Taurat. Kalau korban penyerahan total, ya, setelah disembelih, dibersihkan, semuanya dipotong-potong sesuai dengan ruas-ruasnya, kemudian dibakar habis di atas mezbah korban bakaran. Kita akan membaca Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani 13 ayat 10 sampai 14. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Dan menanggung kehinaannya. Ini seperti kalau dalam korban pentahbisan itu, ya, persembahan
lembu jantan muda kurban penyucian pendamaian atau penghapusan dosa. Lemak jala-jala ginjalnya dibakar di atas mezbah, kemudian daging, kulit, isi perutnya dibakar di luar perkemahan. Itu yang terjadi pada Tuhan Yesus Kristus. Dia dikorbankan, disalib di luar Yerusalem, di atas Bukit Golgota. Bapak yang kasih Tuhan, di sini dikatakan ya, kalau dalam terjemahan lama saya bacakan ayat 13, dengan hal yang demikian biarlah kita keluar menghadap Dia di luar tempat segala kemah itu serta menanggung kecelaannya. Ya, kalau dalam bahasa Jawa, kang iku payu padha metoni panjenengane menyang sak njabane pamandahan nglabuhi ing kaling semane. Jadi ketika Tuhan Yesus itu disalib itu sangat dipermalukan, ya, menanggung kecelaan yang tiada taranya. Bapak yang kasih Tuhan, menanggung kehinaannya sangat hina, sangat memalukan, penuh dengan cacat celah. Karena memang semua dosa umat manusia sejagat itu ditanggungkan kepada Dia, sehingga Dia dipermalukan sehabis-habisnya, dihina sehabis-habisnya karena kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya. Oleh sebab itu hierarki yang terdiri dari Satria Piningit, 7 guru, 70 penatua, 490 penghulu ditakdirkan sejak dari proto evangelium, ya, evangelium. Saudara perhatikan, ini penting, ya. Jikalau Satria Piningit dan 7 guru serta hierarki itu ditakdirkan sejak dari proto evangelium, bukan untuk menerima kenikmatan daging, ya, rasa dan harta, atau dunia yang sedang dipamungkas. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Dengan kata lain, bukan untuk menerima tawarannya iblis. Ya, Matius 4 ayat 1 sampai 11, kita tuh ditakdirkan sejak dunia belum dijadikan. Ditakdirkan bersamaan dengan proto evangelium tadi, Bapak yang kasih Tuhan. Melainkan, ya, kita tuh ditakdirkan untuk memikul salib setiap hari. Lukas 9 ayat 23. Memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Percaya, bertobat, lahir baru, penuh Roh Kudus. Dimeterai Roh Kudus menjadi milik Kristus yang layak menerima janji-janji Tuhan. Dilanjutkan membangun tubuh Kristus yang esa dan am. Ya. Ditakdirkan sejak semula sebelum dunia dijadikan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, penciptaan roh, jiwa roh manusia itu bertahap. Ya. Penciptaan jiwa roh manusia itu bertahap. Bukan sekaligus, ya, bertahap. Ya. Kita akan membaca Roma pasal yang ke-8. Ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya, kalau dalam bahasa Inggris, ya, ayat 29 itu, mari tolong Pak Rusman, 29. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Yang saya perlukan, ya, predestination, ketetapan atau takdir, ya, takdir. Kemudian di dalam ayat 30 juga dikatakan moreover whom he did predestinate. Predestinate itu sama dengan takdir. Ya, saya bacakan dalam terjemahan lama, ya.
Karena orang yang dikenalnya terdahulu, ia itu juga ditetapkannya terdahulu akan menjadi serupa dengan teladan anaknya, supaya ia itu menjadi anak sulung di antara banyak saudara. Yang dimaksudkan anak sulung itu Tuhan Yesus ya. Jadi yang dilahirkan, jiwa roh yang dicipta pertama, itu yang dikenal Tuhan pertama itu ditakdirkan ya untuk di sini dikatakan ya, yang dikenal pertama, jiwa roh yang dicipta pertama itu ditentukan ya sejak dia itu dikenal Tuhan, jiwa rohnya. Kemudian dipanggil, ya setelah dipanggil kemudian dibenarkan. Ketika setelah dibenarkan dimuliakan. Namun demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini satu rahasia Kristus. Mereka tuh dikenal Tuhan sejak dunia belum diciptakan. Dikenal Tuhan bersama-sama dengan proto-evangelium. Tapi baru dipanggil pada akhir zaman. Seperti juga Tuhan Yesus yang sudah ditetapkan sejak dunia belum dijadikan, tetapi baru datang ke dunia pada akhir zaman. Demi kamu. Kamu siapa? Ya kamu yang dikenal Tuhan sejak awal. Jadi ketika Tuhan itu mencipta jiwa roh manusia itu tidak langsung seketika sekali tidak, tapi bertahap. Bertahap. Lah yang pertama diciptakan itu ditakdirkan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, untuk menjadi Satrio Piningit, untuk menjadi 7 guru, untuk menjadi 70 penatua, untuk menjadi 490 penghulu atau hierarki. Kalau saudara merenungkan hal ini berarti pilihan di atas pilihan, suatu takdir, predestinasi yang sangat hebat, yang sangat dahsyat. Itulah sebabnya kalau sudah membaca Roma pasal 8 ayat 31, Tuhan itu selalu di pihak kita. Ya, semuanya nanti akan diberikan kepada kita. Tentunya bersama-sama dengan Kristus kalau kita tetap tinggal dalam Roh Kudus. Kemudian kita ini tidak ada penghukuman, tidak akan dihukum karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dia menjadi imam besar yang membela kita. Namun demikian karena sudah dipilih lebih dahulu, maka Bapak Ibu supaya tidak terlepas dari kasih Kristus, ujiannya adalah 9 penderitaan salib. Ya, 9 penderitaan salib. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, ya, dalam bahaya maut sepanjang waktu dan menjadi domba-domba sembelihan. Jadi ini maksud dari bahwa hierarki atau Satrio Piningit dan 7 guru itu dipilih sejak dari proto-evangelium. Jadi dipilihnya tuh sebelum kitab Kejadian pasal 1. Ya, itu sudah ditakdirkan, dipredestinationkan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini satu anugerah di atas anugerah. Oleh sebab itu apapun yang kita tanggung, hendaknya kita itu bertahan. Karena kesengsaraan kita itu kalau dibandingkan kemuliaan yang akan datang itu tidak sebanding, tidak seberapa, terlalu kecil. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Roma 8 ayat 29 ayat sampai 30, predestinate. Kalau bahasa Yunaninya proriso. Itu artinya to limit advance. Ya, pilihan terbatas. Ya. To limit advance. Pilihan terbatas sejak dunia belum dijadikan. Predetermine, ditentukan sebelumnya, ya, atau determine before, ditentukan sebelumnya, atau ordained, ya, ordain, itu ditahbiskan. Mereka itu ditetapkan untuk menjadi pemenang yang merebut kemenangan. Wahyu pasal 6 ayat 2. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi bisa dikatakan juga mereka itu mbarepnya jiwa roh, sulungnya jiwa roh. Sebelum yang lain dicipta. Nah, mereka yang dipilih sejak dunia belum dijadikan, ditentukan untuk
dipanggil, dibenarkan, kemudian dimuliakan dengan proses yang 9 penderitaan salib itu. Oleh sebab itu kalau saudara bisa memahami maksud firman Tuhan ini, saudara itu akan ada satu kemegahan, satu kebanggaan, bangga di dalam salib. Ketika kita itu menderita 9 penderitaan salib, kita itu tidak menjadi susah, tetapi justru kita itu berbangga. To be glory, bermegah. Bapak yang kasih Tuhan, kita ditakdirkan untuk seperti itu, ya. Dikatakan kepada mereka Tuhan di pihaknya segala sesuatu diberikan bersama-sama dengan Kristus. Mereka itu tidak dihukum, Tuhan Yesus menjadi pembelanya dalam segala hal. Namun bukan berarti kemudian orang yang mengalami takdir seperti itu kemudian dimanjakan, bukan. Mereka itu akan menjadi teman sekerja Allah pada akhir zaman. Ya, menjadi teman sekerja Allah pada akhir zaman. Namun mereka itu harus menanggung 9 penderitaan salib. Ya, tadi sudah saya katakan, sebagai tokoh yang ditakdirkan sejak proto evangelium harus bermegah dalam salib dan 9 penderitaan salib. Kita baca Efesus pasal 1. Ayat 3. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Terus. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, supaya kita kudus tak bercacat di hadapannya. Kemudian kita nanti punya tugas. Sudah perhatikan ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Nah, ada satu peristiwa yang nanti akan terjadi. Ya, kalau bahasa Inggrisnya gather together. Berkumpul bersama yang dari surga dengan yang dari bumi. Lah, mereka-mereka yang ditakdirkan tadi, mereka itu akan menjadi panitia, pelaksana keputusan Tuhan. Untuk terwujudnya pertemuan tadi. Nah, untuk mewujudkan pertemuan tadi, Tuhan itu memberikan semua berkat yang dari surga, yang tersimpan di surga, yaitu 7 perkara. Ya, kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, puji-pujian, dan kemuliaan. Itu nanti menjadi sumber daya atau menjadi satu modal untuk kita melayani terjadinya pertemuan antara yang di surga dengan yang di bumi. Dan itu waktunya sudah sangat dekat. Bapak yang kasih Tuhan, itulah sebabnya kita tuh dilatih dengan segala macam penderitaan. Bapak yang kasih Tuhan, kita harus mengorbankan badan, jiwa, roh, tenaga, pikiran, harta. Saudara nanti akan menjadi capek secapek-capeknya. Ya, lebih dari waktu Bible Camp, capek secapek-capeknya lebih dari waktu MP3, waktu fellowship, waktu konferensi. Bapak mengasihi Tuhan, itu takdir kita. Kalau kita mendengar di TV atau mendengarkan cerita, ya masing-masing orang itu harus menjalani takdirnya. Nah, takdir kita itu apa? Takdir kita itu apa? Ya tadi Roma 8 ayat 29 sampai 30. Kita harus menanggung 9 penderitaan salib. Kita dipanggil untuk menanggung 9 penderitaan salib. Dan kita olehnya itu kita dibenarkan dan satu saat dipermuliakan. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita baca Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 7. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua.
Tapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, kita yang ditakdirkan berbarengan dengan proto evangelium tadi, yaitu sebelum dunia dijadikan, jiwa roh kita itu sudah diciptakan. Tuhan tuh kenal kita pertama kali ya di situ, ya. Seperti Tuhan berkata kepada Ayub, apakah kamu tahu waktu Tuhan tuh menciptakan bumi seisinya, Tuhan membuat jalannya petir, Tuhan membuat jalannya salju. Kamu pasti tahu, karena waktu itu kamu tuh sudah lahir dan tahun-tahun hidupmu sudah banyak. Nah itu artinya ketika bumi ini diciptakan, Ayub itu melihat jiwa rohnya. Karena waktu itu dikatakan Tuhan sudah lahir dan umurnya sudah banyak. Lah demikian juga hierarki, ya. Satrio Piningit 7 guru, para penatua dan penghulu itu ketika penenggelaman zamannya Nabi Nuh, kita itu sudah ada. Kita itu sudah ada, jiwa roh kita itu bekerja. Memang Tuhan menetapkan kamu nanti dilahirkannya tahun sekian pada akhir zaman. Karena di sanalah kamu nanti akan bekerja. Tetapi jiwa roh kita itu sudah tahu, seperti Ayub itu ditanya sama Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, lah kita yang dikenal Tuhan terdahulu di dalam jiwa roh kita ditetapkan untuk masuk hierarki, itu adalah kasih karunia. Oleh sebab itu supaya saudara itu tidak digoncang oleh kesulitan yang seperti apapun, penderitaan salib yang seberat apapun, sekalipun kita ditindas, dianiaya, disesakkan, itu pembayaran harga yang terlalu kecil dibandingkan kasih karunia yang kita terima, Bapak Ibu kasih Tuhan. Sekalipun mungkin kita terus dipermalukan, ya, seperti Tuhan Yesus disalib bugil itu, ya, itu harusnya kita yang menanggung hal tersebut, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Sehingga kalau kita ini dipermalukan, ya, kalau kita ini menanggung kelaparan, ada bahaya, ada pedang, bukan kemudian lari. Bapak kasih Tuhan, bukan kemudian lari dari kasih karunia, tapi justru menunjukkan bahwa itulah jalannya, ya, untuk meraih kemuliaan sebagai orang-orang, ya, yang mendapatkan karunia sulung roh, ya. Roma 8 mengatakan demikian, yang mendapatkan hikmat marifat sebagai anak-anak sulung di dalam jiwa roh karena diciptakan pertama berbarengan dengan proto evangelium, maka beban kita itu ya besar. Bapak yang kasih Tuhan, jangan sampai seperti perumpamaan yang dikatakan Tuhan, anak sulung, anak bungsunya ya hidupnya tidak karuan, ketika bertobat anak sulungnya marah, kemudian malah pergi keluar dari suasana pesta. Nah kita ini jiwa roh kita itu sulung, kita punya tugas menyelamatkan jiwa roh, ya, badan jiwa roh orang-orang yang dicipta Tuhan setelah kita. Kita tidak tahu mereka itu diciptanya kapan. Yang penting kita punya tugas pada akhir zaman untuk melaksanakan pembangunan tubuh Kristus seperti yang ditulis di dalam Efesus pasal 4 ini. Kita harus berpadanan dengan panggilan kita. Kalau kita dipanggil, maka kita melaksanakan panggilan tersebut, bahwa kita ini harus rendah hati, jangan karena dipilih sejak proto evangelium kemudian kita menjadi sombong, ya. Justru harus rendah hati, lemah lembut, sabar, menunjukkan kasih dalam hal saling membantu, berusaha mewujudkan kesatuan, kerukunan yang nanti puncaknya adalah pembangunan tubuh Kristus yang esa dan am. Tugas kita tuh di situ. Di mana tubuh Kristus harus terdiri dari zaitun asli dan zaitun liar. Itu tugas kita, Bapak Ibu suruh ngasih Tuhan. Itu tugas kita, ya. Kita baca 2 Timotius pasal 1. Ayat 9 sampai 12.
Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ya, ketika kita itu dipilih, kita itu belum berbuat apapun. Ya, kita itu belum berbuat apapun. Ya, ketika kita dipilih Tuhan sebelum permulaan zaman, kita tuh belum berbuat apapun. Berarti itu namanya kasih karunia. Bapak yang kasih Tuhan. Terus. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, ya, orang yang dipanggil sejak proto evangelium itu dipakai Tuhan. Ada yang ditetapkan sebagai pemberita Injil, ada yang ditetapkan sebagai rasul, ada yang ditetapkan sebagai guru, ada yang ditetapkan sebagai nabi, ada yang ditetapkan sebagai gembala, ya, dan ada jabatan-jabatan lainnya. Ayat 12 dikatakan, ya, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Jabatan-jabatan tersebut menimbulkan penderitaan, ya. Jabatan-jabatan tersebut menimbulkan penderitaan. Rasul itu penuh dengan penderitaan, nabi itu penuh dengan penderitaan, ya, penginjil itu penuh dengan penderitaan, gembala, guru Injil, dan jabatan-jabatan yang lainnya, yang 4 itu penuh dengan penderitaan, tetapi kita ini dipercaya oleh Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa ayat 12 yang bagian bawah, Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepada kita hingga pada hari Tuhan. Kita dipercaya apa? Bapak Yesus Tuhan, dipercaya jabatan, dipercaya karunia roh, dipercaya pekerjaan kasih, kita dipercaya buah-buah roh, kita dipercaya menjadi penggarap-penggarap kebun anggur, kita dipercaya menjadi pelaksana keputusan Tuhan, berbarengan dengan hierarki yang lainnya. 17, 70, 490, lah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, ya, visi misi pembangunan tubuh Kristus, kemudian ketetapan masa, kemudian juga 7 perkara, ya, bahkan juga SDM, SDL, Bapak yang kasih Tuhan, itu kepercayaan Tuhan kepada kita. Lah Tuhan itu sanggup, Dia tuh berkuasa memelihara apa yang dipercayakan kepada kita. Bapak yang kasih Tuhan, orang lain mungkin sudah lupa, orang lain mungkin menganggap oh itu sudah tidak valid, ya, itu sudah tidak eksis. Tapi Tuhan katakan bahwa Dia itu berkuasa memeliharakan apa yang dipercayakan pada kita. Yang Tuhan percayakan pada kita apa? Ya, pewahyuan kitab Wahyu yang di dalamnya, ya, ada visi misi pembangunan tubuh Kristus, munculnya hierarki, malaikat Garuda, 7 guru, 70 penatua, 490, itu adalah yang Tuhan munculkan seiring dengan pewahyuan. Lah itu dipelihara oleh Tuhan. Kita membangun tubuh Kristus, itu ada ketetapan masanya. Ya, panen raya 7 tahun kegenapan kitab Wahyu. Kemudian kita ini dilahirkan juga sebagai GPA yang sakti, sugih, suci. Itu bukan sekedar Tuhan Yesus itu memberikan satu slogan, ya. Tuhan Yesus itu memberikan satu seperti ungkapan yang kosong, bukan. Bapak Yesus Tuhan, kalau kita ini selalu menyatu dengan salib, maka seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus ketika dia barusan menerima, ya, 14 tahun yang lalu menerima panggilan untuk naik ke surga tingkat 3, kemudian dia digaucoh dengan kelemahan dalam apa? Ada penindasan, ada kesesakan, ada kesengsaraan, dipermalukan, seringkali lapar, ada ancaman pedang, ancaman bahaya, menanggung bahaya sepanjang waktu, menjadi domba-domba sembelihan. Dia minta diringankan.
Kemudian iblis itu selalu menggocoh. Tuhan katakan, kasih karuniaku cukup bagimu. Justru di dalam kelemahan kuasanya Tuhan itu menjadi sempurna di dalam kita. Ya, 14 November tahun 2007 itu lahirnya GPA. Ya, 14 November tahun 2007 ketika pewahyuan itu sudah berumur 20 tahun. 17 Agustus 97 itu ya penataran hikmat marifat yang pertama. Tuhan itu sanggup memelihara apa yang dia percayakan pada kita. Bukan berarti hikmat marifat itu kemudian Tuhan lupa, itu tidak kepakai. Oh bukan, semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Di sini katakan dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan pada kita hingga hari Tuhan. Sampai hari Tuhan apa yang Tuhan percayakan itu tetap berlaku, tetap ada. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dipanggil sejak proto evangelium, ya saudara jangan gampang-gampang goncang, gampang-gampang menyerah. Kita harus berjuang. Kita dipanggil lama sejak proto evangelium, tetapi kita dilahirkan di bumi, ya baru pada akhir zaman, di mana semua rencana Tuhan itu digenapkan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ya, itu harus saudara pahami, saudara mengerti. Kita baca Ibrani pasal yang ke-11. Ayat 13 sampai 16. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tapi mereka sekarang merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Kalau pada zaman dahulu, Abraham itu tidak mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, yaitu tanah Kanaan. Tapi kemudian sama Tuhan ditunjukkan bahwa dia itu akan mewarisi tanah air surgawi, di mana di dalamnya ada Yerusalem baru. Lah kalau kita, Bapak yang kasih Tuhan, kita memang neng donya mau mampir ngombe, tapi kita ada waktu sekejap untuk menjadi pelaksana keputusan Tuhan. Ya, menjadi panitia ketika gather together itu terjadi, Efesus pasal 1 ayat 10. Di mana 7 perkara itu kita terima, kemudian yang dari surga itu turun, yang dari bumi itu nanti akan bersama-sama. Bapak yang kasih Tuhan, itu kita itu pelaksananya, kita itu sepertinya gitu seperti orang yang punya gawe, ya. Orang yang akan bekerja keras, membanting tulang, memeras keringat, mengorbankan badan jiwa roh, 7 perkara untuk anak domba kembali. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dan setelah itu, ya, setelah kitab Wahyu digenapi, ya, 7 meterai dibuka, 7 sangkakala ditiup, 7 pokor murka Allah dicurahkan, maka kita akan masuk ke dalam langit baru, bumi baru, di mana di sana ada Yerusalem surgawi. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya, sekalipun saudara ini di sini umurnya mungkin masih belasan tahun, kurang tahun, 30 tahun sekian, ya, 40 tahun sekian, 60 tahun sekian atau 70 tahun sekian dan seterusnya, Bapak yang kasih Tuhan yang paling sepuh yang ada di sini, saudara itu bukan umur segitu, memang di dalam darah daging umurnya segitu, tetapi Tuhan katakan seperti Tuhan ngomong sama Ayub, waktu itu, ya, ketika aku menciptakan langit bumi seisinya, dunia ini dijadikan, kamu tuh sudah lahir, kamu tuh sudah lama ada, ya. Nah ini disadari, Bapak yang kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan yang sebesar itu tuh disadari, diterima dengan penuh ucapan syukur, karena yang dipilih sejak pertama itu Tuhan katakan itu nanti akan dibenarkan, ya,
kemudian akan dimuliakan. Roma 8 ayat 30 tadi mengatakan demikian. Ya, jadi berkat dari Jumat Agung tahun ini, kalau Tuhan Yesus itu sudah dipilih sejak dunia belum dijadikan. Proto Evangelium, kabar baik yang pertama itu dipilih sejak dunia belum dijadikan, kemudian dinyatakan kepada Adam dan Hawa Paskah pertama di Taman Eden. Lah demikian juga kita itu dilahirkan dan dipilih itu sejak proto Evangelium, tetapi baru nyata kemudian pada akhir zaman untuk menjadi pelaksana keputusan Tuhan pada akhir zaman. Ini penuh dengan rahasia. Bapak yang kasih Tuhan, penuh dengan rahasia. Oleh sebab itu biarlah saudara kita semuanya ya semakin bersyukur kepada Tuhan, semakin menyembah Tuhan, semakin banyak minta ampun kepada Tuhan. Karena kita ini sudah terlalu banyak mengeluh, kita ini sudah terlalu banyak menghujat Tuhan, sudah terlalu banyak tidak bersyukur kepada Tuhan. Ya. Banyak minta ampun, maka minta ampun dan pertobatan itu suatu jalan mempersiapkan kegenapan ya janji Tuhan untuk tahap-tahap selanjutnya. Semoga Tuhan Yesus memberkati, saudara dibikin paham, saudara dibikin mengerti, dan saudara dibikin kita semuanya dibikin bangga, bermegah di dalam salib. Kita akan pujikan pujian yang terakhir tadi, di atas kurbanmu.